Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya cintai, yang saya hormati, sahabat saya, rekan seperjuangan saya, Ustadz David Kholik, doakan beliau ya. Semoga istiqomah, sehat, panjang umur, dan setia kepada istrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Seluruh pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi prolognya Mas David, David menyampaikan, Ibu kalau habis sholat yang dibaca apa? Ternyata bacaan Ibu sama saya, sama Ustadz sama. Emang dikira Ustadz baca Al-Baqarah? Enggak, Bu. Sama, trikul juga. Kulhu, falak, binas. Gitu ya. Dan memang itu ayat andalan semua. Walaupun pendek tapi Masya Allah. Kita baca kulhu 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Falak, binas ini Bu, itu enggak sembarang ayat. Di ujung-ujung itu kan surah nomor 113 ya Al-Falak. An-Nas 114 turun di Makkah. Itu adalah ayat hasil doanya Rasulullah SAW. Ketika itu ada orang Yahudi iseng mau ngirimin Rasulullah, dikirimkan sihir, ya, lalu beliau berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa Rasulullah, kata Aisyah, pernah agak sedikit bingung linglung, pernah melakukan sesuatu tapi lupa dan agak sedikit kurang enak badan. Maka beliau berdoa kepada Allah, lalu turunlah ayat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Maka 2 ayat yang pendek ini, yang tiap hari kita baca, mungkin kita baca setiap sholat, itu ternyata ayat penangkal, ayat ruqyah. Maka Ibu kalau ada kira-kira ya kiriman atau sesuatu yang kurang mengenakan, baca ayat itu. Jangan update status. Ya, jangan langsung larinya ke dukun. Tidak, Allah telah menyediakan kepada kita paket lengkap, ayat-ayat penangkal. Hari ini kita akan bahas tentang surah Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat ini nomor 113, surah nomor 113 turun di Mekah, pendamping An-Nas. Mu'awwizatain disebutnya sebagai 2 surah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan bahas ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Kenapa subuh? Kenapa fajar? Ya, seperti kalau Allah membuat ayat tentang sumpah, ya, demi masa, demi waktu, demi petir, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah isyarat dalam ayatnya, artinya itu bukan main-main, Bu. Subuh ini simbol, fajar ini simbol dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah yang menguasai subuh, Allah yang menguasai gelap, namun beliau pun yang nanti akan menjadikan keluar menuju cahaya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Subuh ini istimewa, Bu. Nih yang cowok-cowok apa lagi? Pak, laki-laki kalau sholat subuhnya di mana? Masjid. Di mana? Masjid. Yang di rumah laki-laki apa namanya? Solehah, pinter. Luar biasa. Bukan saya yang ngomong, Ibu yang ngomong. Laki-laki subuhnya di masjid. Artinya memang subuh adalah sesuatu yang sakral. Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Maka subuh ini tidak main-main. Ya, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada apa sih? Kepada Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah itu apa aja, Bu? Pak? 1, manusia. 2, jin. 3, iblis. Ya, semua yang diciptakan Malaikat. Allah di muka bumi ini itu berpotensi menjahati kita. Ya,
Manusia ada yang jahat nggak sama ibu? Ada. Ya, kalau ada yang jahat maka ditangkal pakai baca surah Al-Falaq. Jin ada yang jahat nggak sama ibu? Ada. Ada. Ya, maka itu penangkalan surah Al-Falaq. Apalagi hari ini Bu, banyak banget kejahatan. Ini kita temanya berlindung kepada Allah dari kejahatan malam ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu malam Bu. Waqab itu ketika sudah gelap. Lebih malam, lebih masuk. Gelap gulita. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam kalau udah gelap banget. Maka dalam Islam nih Bu, kalau mau maghrib biasanya kita ngapain Bu? Tutup pintu. Memang itu peluang banyak kejahatan di situ. Ya, malam itu Bu ada apa aja Bu yang jahat Bu? Di sini nggak ada yang orang malam kan? Ya. Malam itu satu ada manusia jahat, maling biasanya malam apa siang? Tapi siang juga ada sekarang ya. Akhir zaman kayaknya. Ya. Mohon maaf ya, orang berzina biasanya di malam-malam, penjajah kehormatan biasanya malam-malam. Kalau ngedugem di diskotik malam. Ya, banyak kejahatan malam, karena itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan itu Bu. Mengerikan sekali Bu, hari ini dunia ini sudah akhir zaman ya Bu ya. Godaan ibu mungkin kalau ibu orang majlis taklim, orang pengajian nggak sebanyak godaan anak-anak kita. Ibu kalau keluar malam kan juga jarang ya Bu ya. Tapi anak-anak kita mungkin Bu, atau mungkin suami ibu ya. Di sini ada suaminya yang tugasnya malam. Ya mungkin ada ya, ada yang mungkin kerja shift malam atau menjadi security dan sebagainya. Itu kejahatannya luar biasa Pak. Karena itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini fitnahnya luar biasa Bu. Ya, makanya kalau malam ibu-ibu nih, orang tua kita dulu ngajarin kita jangan lepas baca apa Bu? Baca Yasin. Ya, baca Yasin sunnahnya kapan Bu? Iya kapan harinya kira-kira? Enggak. Sunnah yang benar malam Jumat itu baca suratul Kahfi. Baca Yasin kapan? Tiap malam. Ya, diulangi Bu ya. Baca Yasin kapan? Tiap malam. Yasin itu untuk menjaga diri kita. Orang tua kita ngajarin jangan lepas baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Dari zaman dulu Bu. Maka kita sejak kecil udah hafal tuh ayat. Dan memang betul. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok. Itu 4 surah andalan kita. Ya, itu harus dihafal Ibu. Jangan mati dulu deh Bu sebelum hafal. Ya, hafalin dulu tuh. Ya, Yasin kita baca untuk menjaga diri kita. Ya, malam Jumat kenapa ada ungkapan Yasin itu sunnahnya malam Jumat, Bu? Ulama kita dulu tahu, Bu. Umat kita ini males-males. Kalau tiap malam baca Yasin, kagak keturut itu. Ya, lolos dia, maka dicari hari yang paling utama. Hari yang paling baik. Sayyidul Ayyam. Maka terciptalah baca Yasin di malam Jumat. Walaupun sebenarnya malam Jumat itu baca suratul Kahfi. Perbanyak baca sholawat, tambah Yasin lebih mantap. Lanjut Bu. Di surah Al-Falaq ini kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam yang begitu banyak. Yang diantaranya pun tadi itu Bu saya sebutkan, Rasul dulu pernah dikirimi sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Ya, Rasul dikirimi sihir. Ini bukannya fiktif, ini benar Bu. Namun tidak sampai merasuk, tidak sampai menyerang total. Cuman agak kurang enak badan dikit sama sedikit mengganggu konsentrasi beliau. Maka beliau berdoa kepada Allah, diturunkan surah Falaq dan An-Nas. Maka Ibu, Rasul ini setiap malam Bu, ini tonton disilakan, ini ayat juga ruqyah. Karena sebaik-baik ruqyah itu adalah dibaca oleh diri kita sendiri Bu. Maka Ibu silahkan baca yang pertama surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, lalu usap ke seluruh tubuh kita sebelum tidur. Maka insya Allah itu akan melindungi diri kita dari kejahatan jin dan manusia. Ya, jadi Ibu yang suka-suka, ada yang pernah kesurupan di sini? Ya, ada yang pernah kemasukan? Maka sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah pribadi. Ruqyah diri sendiri. Jangan lupa baca Ikhlas, Falaq, Binas, tambah ayat kursi. Ya, tambah ayat kursi, tambah Al-Fatihah. Tapi ayat ruqyah bukan ayat jimat. Nah, bukan ayat jimat. Ruqyah itu untuk penyembuhan, ruqyah itu untuk mengobati, bukan ayat
laris. Nanti kita akan bahas selanjutnya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.